Perkenalkan, nama saya Niputu Eka Septayanti, NIM 1914201118 dari Prodi Sarjana Keperawatan tingkat 2B. Therapeutic relationship ini dilakukan oleh dua orang, yaitu ada perawat dan klien, dengan tujuan terapi, kesembuhan, pertumbuhan emosional, dan psikologis. Jadi, perawat di sini menggunakan dirinya sendiri sebagai alat untuk melakukan hubungan terapeutik dengan klien. Perawat menggunakan komunikasi, yaitu baik komunikasi secara verbal dan nonverbal, untuk menjalin hubungan dengan klien demi kesembuhan klien. Therapeutic relationship perlu memahami adanya hubungan antara perawat dan klien. Hubungan ini merupakan foundation dari asuhan keperawatan. Hubungan ini bersifat mutual. Kedua pelaku hubungan ini harus saling mengenal keunikan dari masing-masing pribadi dan keunikan statusnya sebagai manusia. Perawat harus benar-benar memahami apa perannya dalam hubungan antara perawat dan pasien. The role of the nurse as providing the client with the opportunity to 1. Identify and explore problem in relation to other. 2. Discover healthy ways of meeting emotional needs. And 3. Experience as testing in a personal relationship. Jadi, tujuan dari hubungan terapeutik yaitu yang pertama adalah kesadaran diri, penerimaan diri, dan meningkatkan kehormatan diri. Yang kedua yaitu identitas pribadi yang jelas. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk membentuk keintiman, ketergantungan, dan hubungan interpersonal. Yang keempat yaitu mendorong fungsi dan meningkatkan kemampuan terhadap kebutuhan yang memuaskan. Rapport dapat muncul karena ada perasaan diterima, kehangatan, persahabatan, kesukaan yang sama, dan tingkah laku yang tidak memberi penilaian yang negatif. Kesan pertama yang muncul setelah kontak pertama dilakukan antara perawat dan klien. Contoh, tersenyum dengan lembut, menjawab pertanyaan klien, membantu klien, merespon apa yang klien tanyakan kepada perawat. Trust merupakan fondasi dari hubungan terapeutik yang baik. Kepercayaan harus diperoleh oleh perawat dari klien. Oleh karena itu, perawat harus mampu BHSP kepada klien. Untuk mendapatkan kepercayaan dari klien, perawat harus menunjukkan sikap yang caring. Contohnya, 1. Selalu ada saat klien membutuhkan pertolongan. Yang kedua, menepati janji. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, bertanggung jawab. Yang kelima, harus bisa menyimpan rahasia dengan baik. Selanjutnya ada respect, di mana perawat harus menaruh sikap hormat kepada klien. Walaupun klien menunjukkan sikap yang tidak bagus sebagai masyarakat kebanyakan. Beberapa sikap yang harus dapat ditunjukkan oleh perawat untuk menunjukkan rasa hormat kepada klien. Misalnya, selalu menyapa, selalu memanggil nama klien, mengucapkan salam, selalu menyediakan waktu untuk klien, dan selalu menjawab semua pertanyaan klien walaupun kita sedang sibuk. Genuine, sikap apa adanya adalah salah satu sikap yang mampu mengantarkan perawat untuk mendapatkan kepercayaan dari klien. Sikap apa adanya dari seorang perawat, sikap di mana perkataan sejalan dengan perbuatan atau perilaku. Sikap tidak berpura-pura di depan klien. Empati, di mana kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Perawat harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh klien, baik klien merasakan senang maupun sedih, sehingga dapat mempercepat proses penyembuhan klien. Perawat juga dituntut untuk mampu menunjukkan perasaan empati ini baik dalam bentuk kata-kata
maupun mengekspresikan dalam bentuk perilaku. Jadi, kesimpulan dari hubungan terapeutik yaitu arah hubungan yang sistematik, sejalan dengan proses keperawatan yang berkesinambungan, efektif, dan efisien. Sekian penjelasan saya tentang hubungan terapeutik. Thank you.